Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Jangan engkau menunggu, waktu kan lalu. Dengar perintah Tuhanmu, berjagalah kamu. Tak lama lagi waktu, habis kerjamu. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Kabarkanlah Injilnya, selamatkan manusia, bertutur dan masyurkan keselamatannya. Tak lama lagi waktu, habis kerjamu. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Mahkota mulia, nunggu kau dapat tentu. Tuhan selalu membantu, serahkanlah dirimu. Tak lama lagi waktu, habis kerjamu. Lagu ini digubah oleh Ani L. Kogil yang berjudul Work for the Night is Coming. Lagu ini menginspirasi saya untuk bekerja lebih giat lagi. Yang pertama dalam liriknya, ini berkaitan dengan diri berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan dengan waktu yang terbatas ini. Kita tahu serangan si iblis, gangguan dan cobaan dari dunia, bahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dapat muncul tiba-tiba di dalam kehidupan ini. Dan kita, saudara dan saya, diminta oleh Tuhan untuk berjaga-jaga. Pada lirik yang kedua, kita diberikan satu tugas tanggung jawab yang mulia, yaitu memberitakan Injilnya, baik secara verbal maupun melalui kekaryaan kita. Tentunya ada banyak orang yang belum pernah mendengar berita Injil secara lengkap dan utuh. Memang ada orang yang memberitakan Injil dengan suatu motivasi yang berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil berdasarkan ajaran Alkitab yang pusatnya adalah Kristus, agar banyak orang yang telah ditetapkan Allah kembali kepadanya. Pada bagian yang ketiga, di sini kita diberikan suatu kehidupan yang berpengharapan, karena pada waktunya kita akan mengakhiri hidup di bumi ini. Nyawa kita akan diambil kembali kepada Allah dan tubuh kita kembali menjadi debu tanah. Dalam momen-momen yang penting, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena saudara dan saya diberikan waktu yang singkat. Sekalipun kita menghitungnya ada yang berumur 100 tahun lebih, tetapi saat ini saudara dan saya yang menyaksikan video ini, waktu kita singkat. Bisa jadi hari ini kita dipanggil Tuhan. Bisa jadi besok atau lusa. Sudahkah kita berjaga-jaga? Sudahkah kita melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan? Sudahkah kita punya fondasi yang kuat berpengharapan di dalam Tuhan? Silakan saudara menjawabnya sendiri di hadapan Tuhan. Selain itu, kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang. Tanda-tandanya secara alamiah sudah terjadi. Gempa bumi dan segala peristiwa alam. Bahkan peperangan antar bangsa, bukan hanya secara fisik, tetapi secara ideologis maupun secara ekonomis terjadi peperangan. Kelaparan mulai nampak terlihat, krisis demi krisis kita hadapi di tahun-tahun terakhir ini. Pandemi belum betul-betul tuntas. Tahun depan
2023 akan ada krisis ekonomi yang lebih besar. Ada banyak orang yang kelaparan dan kesulitan. Apakah saudara sudah siap? Tentunya kedatangan Tuhan tidak ada yang bisa memprediksi, tapi tanda-tandanya sudah semakin jelas. Terlebih lagi berita Injil melalui media sosial, media cetak, media elektronik semakin masif diberitakan. Para misionari, para penginjil, orang-orang Kristen yang tekun memberitakan Injil telah menyatakan berita Injil dalam berbagai bahasa, dengan berbagai cara, baik secara verbal maupun kekaryaan. Tuhan segera datang. Kita tahu memang segala makhluk sama-sama mengeluh karena kondisi alam ini. Kondisi sosial ekonomi dan sosial politik, dan kita tidak bisa memungkirinya. Apakah saudara sudah siap mengalami kesulitan itu? Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Tak lama lagi. Mungkin hari ini, mungkin besok. Tuhan segera datang. Tuhan memberkati saudara. Amin.